Fairuz Arafiq tiba-tiba menangis sesegukan dan berpelukan. Ada apakah gerangan? Usut punya usut, Fairuz sedih harus berpisah dengan guru dan geng macan ternak, alias mama-mama cantik antar jemput anak. Lantaran anak keduanya Queen Ejaz Lova alias Ejaz pindah sekolah dasar ke sekolah barunya di Ahyar International Islamic School di Bekasi, Jawa Barat. Sekolah milik pendakwa Ustadz Adi Hidayat. Dan tidak mudah masuk sana karena seleksinya sangat ketat. Makasih ya, Mbak. Bisa main nanti. Didoain aja, mudah-mudahan diistiqomahin, ya, orang tua juga dikasih istiqomah, dikasih rezekinya, pasti akan diberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak, tiga-tiganya insya Allah menjadi tokoh besar Islam, menjadi penghafal Quran beserta arti dan hadis-hadisnya, amin. Fairuz Arafiq bersama dengan sang suami Sony Septian memang mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi penghafal Quran. Ejaz pindah ke sekolah milik Ustadz Adi Hidayat, menyusul jejak sang kakak King Fas yang sudah duluan melanjutkan sekolah tingkat SMP di Baros, Serang, Banten. Alhamdulillah, Masya Allah sih, dan yang paling terpenting adalah kita selalu bekalin abang untuk imannya kuat, terus juga selalu mencari ilmu agama dengan baik, insya Allah adab dan akhlaknya kalau baik, yang lain-lainnya nanti insya Allah juga baik dijaga sama Allah. Kalau jauh insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan didekatkan, siapa tahu aku juga bisa nggak jauh-jauh dari abang, bisa selalu di dekatnya abang atau sering-sering datang mengunjungi abang gitu ya. Pokoknya kalau niatnya adalah bersyiar di jalan Allah, insya Allah Allah permudah sih semua jalannya gitu. Putus cinta dari Dava Wardana dan batal menjadi menantu Marini Zumarnis. Aktris cantik Ariel Tatum sudah menemukan penggantinya. Tidak satu, Ariel bahkan punya 4 sekaligus. Namanya Polka, Isabella, Emilia, dan Abang Soleh. Tapi jangan salah sangka dulu. Keempatnya bukanlah pria tampan, tapi kucing peliharaan. Belum lama ini Ariel bahkan membuat pesta ulang tahun untuk kucing-kucing kesayangannya. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-5 kucing-kucing peliharaan, Ariel Tatum menggelar sterilisasi massal untuk 196 kucing di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kok kayak gelaran sunatan massal ya? Hari ini kami semua berencana untuk melakukan sterilisasi ke 100 sampai 150 kucing. Jadi semoga lancar dan tentu saja semua ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan yang luar biasa dari teman-teman Human Baik. Sebegitu sayangnya sama kucing, sampai punya gawe khusus. Karena di mata Ariel, kucing memiliki kepribadian yang sama dengan manusia. Kayak ternyata kucing itu personality-nya lebih cocok sama gue. Contoh. Kita kucing tuh nggak clingy, kucing tuh independen. Kayak mereka tuh individualis. Tapi kayak kita sama-sama loving. Kita tahu kita hidup bersama, tapi masing-masing. Tapi ketika dia butuh, dia pasti panggil gue. Ketika gue mau sayang-sayang mereka, gue harus izin mereka mau apa enggak. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau, kayak lucu banget. Aku tuh suka banget. Mereka berprinsip gitu ya. Debat panas, saling tuding dan tuduh berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang kemarin. Manakala Samira Farahnas alias Doktif dihadirkan di persidangan. Doktif adalah saksi pelapor, sekaligus aktor utama yang menjebloskan Richard Lee ke dalam jeruji besi. Sidang memakan waktu hampir 10 jam. Usai persidangan, Doktif yang kemarin menyebut dirinya juru kunci neraka bagi Richard Lee, mengklaim semua buktinya valid dan mendukung penuh kesaksiannya di persidangan. Suasana tetap tegang meski persidangan hari itu selesai. Doktif mendekati Richard Lee, entah ada misi apa lagi. Namun Richard Lee langsung buang muka. Doktif sedikit menepuk dada
sementara Richard Lee kian terpojok. Namun sang dokter tetap mencoba menjaga gengsinya, masih ngotot jika dirinya tidak bersalah dan masih berani menuding saksi yang diajukan Doktif tidak valid. Alasannya karena saksi membeli produk skincare miliknya bukan di toko resmi. Saksi Samira membeli dari toko lain bukan toko saya, yaitu Graba Shop dan juga Rachel Shop. Itu sudah fix, bukan beli di toko milik saya. Nggak apa-apa, nanti kebenaran akan dibuat. Sementara itu, perhatian publik tertuju pada agenda sidang berikutnya. Banyak yang penasaran, apakah pihak Richard Lee akan membawa bukti lain? Atau sidang minggu depan akan menghadirkan kejutan baru? Setelah perang panas, saling tuding dan saling bongkar aib di media sosial, Ruben Onsu dan Sarwenda kembali jumpa di dunia nyata untuk menjalani sidang mediasi gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sayang, sidang terpaksa ditunda lantaran hakim mediator berhalangan hadir. Tapi justru aroma deadlock kemarin menguat. Ruben dan Wenda sama sekali enggan bertemu. Mungkin statement sedikit sih. Itu bisa langsung dijawab sama pengacara saya ya, Mas. Jangan ditunda katanya, Bang. Ditunda ya? Iya, ditunda. Oh ya, nggak apa-apa lah. Kita lapor dulu Mama Nitra. Kan kita ngikutin peraturan dari pengadilan. Perma nomor 1 tahun 2016 kan ada 30 hari ya prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi. Sidang masih berproses, namun Ruben dan Wenda saling mengklaim jadi orang tua terbaik untuk anak-anaknya. Padahal Ruben layak khawatir buntut blunder pengacaranya di sebuah podcast. Karena andai benar ia mengidap penyakit mematikan seperti yang dihebohkan, maka peluangnya untuk bisa mendapat hak asuh anak pun bisa hilang. Ruben dan pengacara berusaha mengcounter itu dengan Safari Podcast dan mengeluarkan bukti hasil cek lab. Namun netizen meragukan keaslian dokumen itu. Dinilai banyak janggalan, terutama soal usia Ruben. Dalam podcast, Ruben mengaku umur 43 tahun, sedangkan di hasil cek lab tertera usia Ruben 44 tahun 4 bulan. Lu umur berapa sekarang, Ben? Gue 43. 43, gue hampir gocap. Iya. Gue hampir gocap. Akhirnya memutuskan untuk podcast di Deddy Kobuzer itu apa, Bang? Iya, kangen aja udah lama gak ketemu Deddy Kobuzer. Ditudingnya Buzzer gimana? Iyain aja, iya. Penyakit 3 huruf udah clear ya, bahwa chat itu betul, tetapi kami tidak membahas soal penyakit 3 huruf itu ya, itu nanti ranahnya ada di persidangan. Kita nggak usah membahas hal yang seperti itu, yang penyakit 3 huruf itu, karena ini sensitif. Yang perlu kita lindungi adalah anak-anak. Pasti yang akan mendapatkan kerugian itu adalah anak-anak jika kemudian berita tentang 3 huruf itu terus digoreng-goreng gitu loh. Padahal kita sudah menyatakan bahwa itu non reaktif, ya ada yang pro, ada yang kontra, ya nggak jadi persoalan. Tapi intinya kan bukan itu. Ruben harus hadapi tudingan sakit berbahaya. Situasi ini sepertinya membuat Wenda jadi di atas angin. Makanya ibu dua anak ini kembali berani tampil live di medsos. Kembali gandeng Giorgio Antonio pula.